Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke chapter 6 ya. Ke chapter 6. Yaitu tentang, kalau kemarin tentang discrete ya, tentang discrete random variable ya. Sekarang continuous ya, continuous random variable dan distribusi normal. Misalkan kita punya ya tabel seperti ini ya, tabel seperti ini. Jadi dia di X-nya itu adalah height of female student, ya, tinggi dari mahasiswa ya, mahasiswa dalam inci. Kalau kita biasanya pakainya sentimeter ya, sentimeter atau meter ya, sentimeter atau meter. Kemudian frekuensinya berapa ya, karena tinggi orang itu pasti berbeda-beda ya, walaupun setengah inci atau setengah senti itu pasti beda ya kan. Nah, dia dibuat range ya, dibuat range. Range-nya itu tergantung kita yang buat tabelnya ya. Tergantung kita yang buat tabelnya. Kalau di sini range-nya dari 60 ke 61, jadi 1 inci dia range-nya. Jadi 61,5, 61,7 misalkan. Nah, itu dia apa namanya dimasukkan dalam satu range ya. Satu range. Semuanya 1 inci range-nya ya. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensinya di sini ada ya, tombol selanjutnya. Ya. Nah, ini frekuensinya. Kemudian kita hitung relatif frekuensi. Ini sudah ya sebelumnya ya. Jadi silakan kalian lihat lagi relatif frekuensinya seperti apa. Ya, di sini 0,8 gitu ya dan seterusnya. Ya. Nah, jumlah mahasiswanya itu adalah 5.000 orang. Ya. Jadi ini mungkin seluruh universitas kali ya. Seluruh universitas. Kalau sekolah SMA kan nggak mungkin ya 5.000 ya. Nah, apa? Setengahnya ada tuh. 2.000-an ada. Oh, banyak ternyata ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 tambah SMP gitu. Tambah SD, tambah TK. Itu SMA aja. SMK aja. Wah, hebat ya. Ya. 5.000 ya. Kalau di kampus kita ada berapa ya? Enggak, satu kampus. 50-an ribu ya, 40 ribu ya. 40 ribuan. Berarti lebih banyak dari ini ya, jauh. Nah, itu kemudian ya. Kita buat histogramnya. Kita buat histogramnya ya. Di sini adalah tingginya, tinggi badannya, kemudian relatif frekuensinya di sini ya. Relatif frekuensinya kita ambil titik-titik tengahnya ya. Titik-titik tengahnya. Titik tengah ini adalah apa? Average-nya biasanya ya. Average-nya. Nah, ini adalah range-nya. Lebarnya ini adalah range. Range-nya. Gitu. Seperti itu. Jadi untuk membuat histogram ini adalah seperti itu. Nah, inilah probabilitas distribusi untuk tinggi badan dari mahasiswa. Kalau tadi itu dia lebih apa namanya, lebih kaku ya garisnya. Nah, ini kalau di sini dibuat lebih apa, continuous. Dibuat lebih smooth gitu ya. Dibuat lebih smooth. Itu. Nah, ada dua karakteristik dari distribusi probabilitas yang kontinu. Yang pertama adalah probabilitasnya ya yang apa namanya, that X assume a value in an integral lies in the range of 0 to 1. Jadi kita bikin interval ya atau range tertentu sehingga kita bisa membuat continue.
Kemudian yang kedua adalah total probabilitas dari keseluruhannya, yaitu adalah 1. Total probabilitasnya adalah 1. Kalau kita lihat di tabel yang tadi, total probabilitasnya ini ya. Ini kan 1. Ya. Relatif frekuensi dari keseluruhan. Ini ada 2 karakteristik ini. Ya. Nah, kemudian ini disebut sebagai area under curve, di bawah kurva antara dua poin. Misalkan kita pengen mencari area di bawah kurva ini ya, kurva ini pada titik X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, itu harus kita nanti akan kita hitung. Kalau di kalkulus ya, itu sudah ada kan ya, integral. Itu kan integral itu menghitung area di bawah kurva biasanya, ya kan? Integral. Nah, ini aplikasi dari integral itu. Seperti itu. Nah, kalau semuanya itu di bawah kurva semuanya. 1 ya. Shaded areanya itu jumlahnya adalah 100%. Ya, total area under probability distribution curve. Di bawah kurva distribusi probability. Nah, ini misalkan pada probability dari antara A dengan B. Antara A dengan B. Itu tinggal kita hitung luas area yang ada di antara A dan B. Antara A dan B. Nah, misalkan ini antara 65 dan 68. Ya, 65 dan 68 berapa? Tinggal kita pilih saja titik X pada 65 dan 68. Ya, tingginya. Ya. Seperti itu. Kalau cuma di satu titik, maka ya tinggal kita hitung di satu titik. Ya. PX X sama dengan 66,8. Nah, di mahasiswa yang tinggian 66,8 itu ada berapa orang? Gitu. Kalau di sini kan ada 0, berarti tidak ada yang tingginya 66,8. Gitu. Mungkin di range tadi ya 60 sampai 6 berapa? 66 ya sampai 67 itu mungkin ada. Tapi fix 66,8 bisa jadi tidak ada. Gitu. Itu maksudnya sama dengan 0 ya. Probability sama dengan 0. Ini contohnya shaded area gives the probability 65 sampai 68 sama dengan ya atau sama dengan 65 lebih kecil dari X lebih kecil dari 68. Jadi kalau lebih kecil beda antara lebih kecil dan lebih kecil sama dengan apa? Kalau lebih kecil sama dengan 65-nya masuk ya. Tapi kalau ini tidak. 65 dan 68 ini tidak masuk. Nah, ini case tadi lagi. Contohnya distribusi dari time taken to run a road race. Ya. Run a road race. Kelas frekuensi relatif frekuensi. Jadi range-nya atau kelasnya itu dibagi. Ya, ini satuannya apa nggak tahu ya saya. Road race kayaknya kecepatan di jalan ya. Kecepatan di jalan. 150, 155, 145, 140, ini 25 dan 30. Frekuensinya berapa? Nah, yang paling banyak frekuensinya adalah yang 55 sampai 60. Ya, antara inilah ya. Antara 4 ini. Jadi dia kalau di sini berarti dia jalannya nggak terlalu crowded. Nggak terlalu crowded. Baru kita masukkan relatif frekuensi. Relatif frekuensinya seperti ini. Jadi paling banyak
Ya di sini ya frekuensinya. Ini juga sama relatif frekuensi. Kalau yang tadi relatif frekuensi saja, sekarang relatif frekuensi density. Ya, density itu kepadatan ya, kepadatan relatif frekuensi. Kalau density berarti dia ada penggabungan beberapa range di sini. Misalkan di sini 25 less 25 to less than 30. Berarti antara 25 dan 30 berapa? Gitu ya. Antara 40 dan 45 berapa? Ini sudah dua range yang berbeda atau penggabungan antara dua range. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah normal probability distribusi. Ya, distribusi probabilitas normal. Ya, distribusi probabilitas normal. Jadi distribusi probabilitas normal itu, ya, ketika kita plot, dia akan memperlihatkan kurva apa namanya? Bell shape itu apa bell shape? Lonceng ya, bentuknya lonceng. Ya, jadi persis gitu ya. Antara kanan dan kiri sama, apa namanya? Apa? Simetri. Ya, simetris. Gitu ya. Jadi bentuknya bell shape curve. Jadi kurva berbentuk lonceng dengan total area under curve adalah 1. Total areanya. Karena di sini probabilitas ya. Probabilitas jadi totalnya adalah 1. Kemudian yang kedua, kurvanya simetrik ya. Di apa namanya? About the mean. Jadi simetri pada rata-rata. Kemudian to tail of curve extend indefinitely. Indefinitely apa? Tak terhingga ya. Indefinitely. Jadi bisa panjang sekali, tapi mendekati 0. Ya, tailnya. Ya, tailnya bisa mendekati 0. Ini gambarnya seperti ini ya. Gambarnya min-nya itu di tengah-tengah, ya, di sampingnya ada tailnya di sini. Ya, tapi dia sama, simetris. Ya, simetris. Ya. Kira-kira gitu. Shaded areanya ini 100% atau 1 ya. Nah, kalau dibagi 2 dia setengah karena dia simetris. Itu namanya distribusi normal. Ya, distribusi normal. Nilai kalian juga saya apa namanya? Biasanya kalau distribusinya mendekati distribusi normal itu berarti bagus. Gitu ya. Berarti kayak apa namanya? Nilai B dan C itu ada di tengah. Ngerti ya? Distribusi normal ya. Jadi misalkan di sini nilai B-nya, nilai C-nya banyak, nilai D dan E-nya sedikit. Ya. D dan E sedikit. Nah, ini nilai A juga banyak. Salah. Nilai E juga banyak. Sedikit ya. Sedikit. Itu distribusi normal. Nah, itu berarti dosennya ngajarnya bagus. Kalau distribusinya nggak normal, misalkan seperti ini ya. Ini nilai A-nya banyak, misalkan. C-nya sedikit, D-nya sedikit. Nah, itu nggak normal. Gitu. Berarti mungkin terlalu mudah gitu ya soalnya. Kalau C dan D sini, nah ini malah nggak normal. Berarti terlalu sulit apa ngajarnya ya. Soalnya terlalu sulit atau ngajarnya nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti gitu ya. Atau bisa juga kalau yang apa namanya? Banyak itu yang A, B itu apa? Berarti WFH, work from home. Jadi ujiannya dari rumah. Nah, itu biasanya itu.
A, B gitu kan. Kebanyakan A. Work from home itu apa? Saya memperhatikan seperti itu. Ya. Nah, kira-kira gitu ya, normal. Jadi saya berpatokan seperti itu. Jadi yang kalau nilai normal, yaitu yang di tengah-tengah antara B dan C. Ya. Yang D, E itu sedikit, yang A itu sedikit. Ya. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah area kurva normal ya yang mu plus minus 3 delta ya, 3 delta. Jadi dia berada di paling ujung ya, kiri dan ujung kanan. Ya, plus minus 3 delta. Delta itu standar deviasi ya. Standar deviasi. Jadi area ini dia area yang sangat dekat dengan nilai 0. Ya, tapi enggak 0. Sangat dekat dengan nilai 0. Ya mungkin di sini nilai A ya. Walaupun nggak ada A plus, sekarang kan ada minus A minus ya. Ini nilai A misalkan, dan ini nilai E. Gitu ya. Nilai A. Ya mungkin yang di sini ada A minus, B plus gitu ya. B minus gitu ya. Ya ini antara B minus dengan C plus lah. C plus dan B minus. B minus ada kan ya? Ada nggak B minus? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Nggak ada B minus. Adanya B sama C plus ya. Oh, berarti ini B. B dan B plus. C plus. Ya. Oke. Nah, ini adalah kurva normal distribusi dengan min-nya sama tapi standar deviasinya berbeda. Ya, standar deviasinya berbeda. Jadi min-nya rata-ratanya sama di sini ya, min-nya, mu-nya. Ya, tapi standar deviasinya berbeda. Kalau standar deviasinya besar, berarti dia deviasi dari nilainya ada besar gitu ya. Deviasi maksud aku kan deviasi ya. Deviasi itu perbedaan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Itu namanya deviasi. Ya, deviasi. Berarti kalau dia agak landai, ya, yang pertama, kalau dia agak landai, berarti dia deviasinya besar. Nilainya adalah 16. Intinya seperti itu. Kalau dia agak runcing, ya, yang paling atas yang biru, itu berarti deviasinya kecil. Lebih kecil. Kalau standar deviasinya 0 gimana? Nah, ya dia bentuknya garis. Jadi nilainya 1 gitu ya. Nilainya apa? 1 titik di titik min saja. Titik rata-rata saja. Gitu. Itu tidak ada standar deviasi. Kalau data tidak ada standar deviasi berarti sebenarnya bagus. Ya kan? Kalau deviasinya terlalu lebar itu tidak bagus. Ini pada min yang lain, minnya berbeda, tapi standar deviasinya sama. Standar deviasinya sama. Ini contohnya. Standar normal distribution. The normal distribution with mu sama dengan 0 dan delta sama dengan 1 itu disebut sebagai standar normal distribution. Ya, standar normal distribution. Nah, ini kira-kira seperti ini. Mu-nya di titik 0, ya. Kemudian deltanya itu sama dengan 1. Ya. Deltanya sama dengan 1 atau standar deviasinya sama dengan 1. Definisi dari Z value atau nilai Z atau Z score. Maksudnya Z itu apa? Unit mark on the horizontal axis of standard curve are denoted by Z. Jadi di sumbu apa? Horizontal, ya. Sumbu horizontal berarti kalau di sini berarti ini sumbu horizontalnya. Biasanya kita pakai X ya kalau di matematik ya. Kalau di kalkulus ya kita pakainya X. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, itu cuma penamaan aja. Ya, kesepakatan.
dan disebut sebagai nilai Z atau skor Z, ya, skor Z. Nah, ini area under the standard Korval curve, ya, normal curve. Z pada Z sama dengan A misalkan. Z sama dengan A. Berarti Z pada nilai Z kurang dari A. Z kurang dari A. Karena yang kita cari adalah daerah yang diarsir itu di sebelah sini. Ya. Kira-kira gitu. Contoh, misalnya, tentukan area under standar normal curve to left of Z sama dengan 1,95. Ya. Kita tinggal gambar aja kurvanya seperti apa pada Z sama dengan 1,95. Nah, ini kalau di sini kita sudah diberikan tabel, ya, sudah diberikan tabel. Pertemuan 11 ya, sekarang. Sudah diberikan tabel, tabelnya adalah tabel Z dan tabel frekuensi distribusi ya, frekuensinya, ya, frekuensinya. Apa tadi? Bukan frekuensi apa? Apa? Probability-nya ya. Probability-nya dari 0,0 sampai 0,0009. Ya. Nah, nilainya berapa? Curve-nya, gitu ya. Nilainya curve-nya berapa? Yang ditanya adalah pada Z sama dengan 1,95. Ya, 1,95. Oh, berarti ini nilai Z-nya ya. Nilai Z-nya kalau yang ke bawah itu adalah nilainya dari minus 3,4 sampai plus 3,4. Nah, di antara ini ada 1,9. Nah, tapi kita nyarinya 1,95. Nah, yang horizontal itu adalah nilai 0,00-nya. Gitu. Jadi 0,05 berada di sini. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah 0,9744. Ya. Area under standar normal curve. Jadi areanya. Jadi kita nggak perlu hitung kalau di sini ya. Dikasih tabel, nilainya berapa. Oke. Nah, kemudian area under Z sama dengan minus 2,17 dan Z sama dengan 0. 2,17 dan Z sama dengan 0. Berarti antara 2,17 dan 0 ya. 2,17 dan 0. Ini ya. Probability antara minus 2,17 dan 0. Baru kita lihat lagi nilai yang ada di sini. Nilai 0 adanya, 0,0 adanya di 0,5. Sedangkan 2,17 adanya di minus 2,1 dan pada titik 0,07. Nah, ada di sini. Ya. Itu ya. Jadi area under shaded-nya, area itu ada di antara minus 2,17 dan 0. Nilainya berapa tadi? 0,485. Ya. Berarti nilai 5, 0,5 diambil dengan ini ya. Nilai 0,0150. Makanya nilainya adalah 0,4850. Nah, ini contoh lagi, silakan dibaca ya. Sama ya. Kita lanjut saja. Standardizing a normal distribution. Nah, kalau ini kita masuk ke persamaan, ya, ke persamaan. Bagaimana mengkonvert atau mengubah dari X value to Z
value. X value to Z value. Jadi untuk norma Randall variable X, ya nilainya X itu bisa di-convert ke Z, nilai Z dengan menggunakan persamaan ini. Ya, persamaan ini. Ya sebenarnya sama saja, tapi beda kurva. Yang sekarang kurva continuous, yang sebelumnya kurva ini ya, pada X ya. Jadi nilainya adalah X minus mu dibagi dengan delta. Ya, bagi dengan standar deviasinya. Di mana mu-nya itu adalah min atau rata-rata, deltanya adalah standar deviasi. Misal, ya, X-nya itu adalah continuous random variable yang mempunyai normal distribusi dengan rata-rata 50 dan standar deviasi 10. Kalau ini udah ketahuan semua ya. Udah ketahuan semua. Nah, kemudian kita diminta untuk mengubah nilai dari X ke Z. Ya, nilai dari X ke Z. Untuk X 55 dan X sama dengan 35 berapa Z-nya? Gitu kan? Z-nya. Jadi kalau kita pakai persamaan yang tadi, ya, X minus mu dibagi dengan delta. Z sama dengan X minus mu bagi dengan delta. Ini ya. Tinggal masukin aja kan nilainya kan. X-nya 55, mu-nya 50 dibagi dengan 10. Ya, misalkan itu yang pertama. 55 diambil 50 berapa? 5 ya. Dibagi dengan 10, 0, ini berarti 0,5. Kalau yang B apa? 35 diambil 50. Berapa? 15, minus 15. Dibagi dengan 10. Minus 1, minus 1,5. Ya. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, ini untuk X sama dengan 55, Z-nya adalah 0,5 tadi ya. Tapi kalau kita mau ngitung nilai probability-nya, ya, probability-nya itu akan nanti berbeda. Jadi nilai probability dari Z lebih kecil daripada 0,5 karena perubahannya di sini ya. Karena Z itu adalah nilai dari apa namanya? Probability yang pada Z. Maka nilainya adalah 0,6915. Nah, ini contohnya ya. Grafiknya. Untuk yang 35 itu minus 1,5 ya, dengan probability-nya itu adalah 0,068. Untuk Z minus 1,5. Z minus 1,5 berarti ada di mana? Paling pojok kiri ya. Jadi paling kecil. Jadi secara logika pun dia jauh lebih kecil daripada nilai yang 55 ya. Yang 55. Jadi nilainya ada di sini. Ini contohnya, contoh yang lain sama. Ya. Nah, sekarang kita masuk aplikasinya. Ya. Aplikasi. Aplikasi pada 61 dan 62. Ya. Misal, kalau tadi kan data-datanya itu kan apa namanya? Data-data nggak real ya. Real. Nah, kalau di sini kita masuk ke aplikasinya. Misalkan tentang pekerja. Kalau di sini ya. Tentang pekerja. Kalau dapat
kita dapat data dari yayasan ya, salah satu yayasan yang berada di US, itu pekerja di Amerika yang head employer provided health insurance, jadi pekerjanya itu mendapatkan asuransi kesehatan, ya, asuransi kesehatan, ya sebenarnya hampir semuanya dapat asuransi kesehatan ya, tapi mungkin ada juga yang tidak diberikan. Misalkan apa contoh pekerja apa namanya? Kalau di Indonesia apa? Tetap dan non tetap ya, atau kontrak misalkan. Kontrak ya. Kontrak tapi yang kontraknya cepat, itu biasanya dia tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Asuransi pekerjaan misalnya. Gitu. Asuransi pekerjaan. Nah, dia average-nya itu 4.129 ya, yang dapat asuransi kesehatan. Ya, nilainya. Ini nilai apa namanya asuransinya kalau nggak salah ya. Harusnya seperti itu. Untuk family yang di cover asuransi kesehatan selama tahun 2011. Nah, misalnya premium for family coverage paid this year by all such worker are normally distributed between, dengan rata-rata ini ya, rata-ratanya adalah 4.129 rata-ratanya. Kemudian standar deviasinya itu $600. Jadi rata-ratanya 4.129, deviasinya maksudnya apa? Kalau ada deviasi $600. Berarti dia mendapatkan asuransinya atau tercover asuransinya itu antara plus minus $600. 4.129 tambah 600 atau minus 600 di range-nya. Itu berarti standar deviasi. Pertanyaannya adalah find the probability, probabilitas yang dimana premium paid this year by randomly selected coworker is between ini dan ini. Antara $3.300 dan $4.453. Wih, Mas, kamu kelas apa? Kok baru datang? Mana kamu? Hah? Tidur? Iya. Jujur banget. Oh, jujur ya? Kalau telat nggak apa-apa. Ya, setelah nggak apa-apa. Oke. Jadi untuk X, nah, karena di sini nilainya adalah nilai real, ya, nilai real, maka ini masih dalam bentuk X, ya, dalam bentuk X. Kalau sudah nilai tadi probability ya, frekuensinya, maka dia kita ubah menjadi bentuk Z, ya, kita ubah menjadi bentuk Z. Nah, karena di sini masih nilai real, maka untuk X sama dengan $3.300 itu kita cari Z-nya dulu. Z-nya berapa? Z-nya berapa? Untuk nilai $4.000, Z-nya berapa? Kita masukkan persamaannya tadi. Ya, X diambil dengan mu dibagi dengan apa? Delta. Ya kan? Dibagi dengan delta. Z sama dengan X diambil mu dibagi dengan delta. Gitu. Ini persamaannya. Persamaannya simple. Ya. Nah, kita dapat nilainya adalah minus 1,33 dan 0,54. Nah, kalau probabilitas di antara dua nilai ini, maka kita nulisnya probabilitas dari ya yang mendapat $3.300 sampai $4.400. Kita harus convert ke nilai Z. Gitu. Berarti nilai Z-nya minus 1,33 sampai 0,54. Maka nilainya adalah 0,613. Nah, kalau
kalau dapat nilai seperti ini, berarti kita ngelihatnya di tabel tadi. Ya, tabel. Ya. Kalau nggak ada tabel, kita nggak bisa. Kecuali persamaannya kita masukkan. Ya. Tapi kan datanya cuma sedikit. Ya kan? Datanya cuma sedikit. Yang kita dapatkan hanya data mu, ya, data delta, dan data X. Itu aja. Kecuali kalau semua data mentahnya dikasih ke kita, baru kita bisa hitung satu-satu, ya kan? Hitung probabilitasnya berapa. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah area under curve, ya, under curve. Under curve. Nilainya adalah 0, jadi ada dua di sini, ada sumbu X, ada sumbu Z. Ya. Ada sumbu X, ada sumbu Z. Kurvanya sama. Karena dia cuma mengkonvert dari sumbu X ke Z saja. Kurvanya sama. Ya. Kurvanya sama. Jadi tadi yang nilai min-nya atau rata-ratanya itu masuk ke nilai 0. Ya, nilai 0. Seperti itu. Makanya di sini kan persamaannya Z sama dengan X minus mu. X minus mu. X minus mu itu berarti kalau X-nya, nilai X-nya sama dengan mu, itu berarti di titik ini, ya, di titik ini dia nilainya 0. Maksudnya gitu ya. Jadi grafik sumbu Z-nya itu adalah 0. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Oke. Ini car racing, silahkan dilihat. Ya, kita percepat aja. Ini sama ya. Kemudian bagaimana mendetermine, ya, Z dan X value ketika area under normal distribution curve is known. Jadi ini kebalik. Sekarang kita mengetahui areanya, tapi kita suruh mencari Z, nilai Z dan nilai X. Berapa? Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kan area under normal dicari, ya kan? Areanya dicari, tapi yang diketahui nilai X. Ya, nilai X, nilai apa namanya? Mu, ya kan? Nilai mu sama standar deviasi delta. Nah, ini kebalikannya. Ya. Nah, contohnya gini. Contohnya soalnya simple. Tentukan nilai Z, titik Z, ya, di mana area under standar normal curve, standar kurva normal to the left of Z is 0,9250. Nah, 0,9250 maksimalnya berapa? Maksimalnya 1 kan? Maksimalnya 1. Berarti nilai ini hampir mendekati maksimal. Jadi areanya besar sekali gitu. Jadi logikanya gitu ya. Jadi nanti kalau kalian gambar, kok nilainya cuma setengah, berarti salah. Logikanya salah. Karena nilainya 0,9250 mendekati 100% areanya. Gitu. Jadi kalian harus pakai logika dulu sebelum menjawab. Kalau logikanya seperti ini nih, kira-kira. Itu ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi dia pasti jauh di lebih dari titik min-nya. Ya, titik rata-ratanya. Gitu. Maka misalkan Z-nya sama dengan A. Tentukan Z-nya berapa? Z-nya berapa? Tinggal kita cari di tabel 0,925 ada di mana. Kemudian Z-nya yang mana, kemudian yang atas yang mana. Berarti dia nilainya 1,44. Ya, nilai Z-nya. Nilai Z-nya 1,44. Bisa nggak kita ubah ke X? Kalau Z-nya tahu.
Kalau Z diketahui, bisa nggak diubah ke X? Hah? Bisa kayaknya. Bisa kayaknya dimasukin. Ya, persamaan tadi Z sama dengan kurangi mu bagi dengan. Nah, ini yang diketahui apa? Z-nya. Yang lain ketahui nggak? Yang lain ketahui nggak? Kalau dari pertanyaan gini, yang lain nggak diketahui. Harus diketahui dulu. Tapi untuk mencari Z-nya saja cukup. Ya, sudah cukup. Nah, ini contoh yang lain, ya. Contoh yang lain. Ini juga silakan dibaca ya. Normal approximation of binomial distribution, ya. Approximation apa? Approximation. Pendekatan. Ya. Pendekatan. Pendekatan normal ke binomial, distribusi binomial. Distribusi binomial. Nah, distribusi binomial itu dia diaplikasikan ke discrete random variable. Ya, kalau sekarang kan continue, ya, variabel continue. Nah, ini binomial itu dia diaplikasikan pada discrete random variable di bab sebelumnya, bab 5 ya. Each repetition itu disebut sebagai trial. Ya. Trial. A binomial experiment result in one or two possible outcome. Satu atau dua outcome. Ya, atau sukses atau failure di bab 5 kemarin ya. Ingat ya. Kemudian probability dari dua possible outcome remain the same. Probability-nya sama. Jadi misalkan kita ngelempar koin ya. Koin yang atas yang bawah sama probabilitasnya setengah. Ya kan? Setengah. Tuh. Jadi probabilitasnya sama. Kemudian the trial are independent. Masih ingat sebelumnya juga sama ya. Syarat dari distribusi binomial. Ya. Normal approximation of the binomial distribution, ya. Kalau formulanya adalah seperti ini, ya, kemarin sudah ada juga di bab sebelumnya, ya, untuk binomial. Ya, biasanya normal distribusi itu digunakan sebagai pendekatan, ya, sebagai pendekatan ke distribusi binomial. Ya, ketika NP dan NQ dia lebih besar daripada 5. NP dan NQ lebih besar daripada 5. Ya. Nah, ini contohnya misal X 01 sampai 12. Dengan probability-nya itu seperti ini, ya. PX-nya itu adalah seperti ini. Ya. Distribusi N-nya ada 12. Ingat ya, N itu adalah jumlah dari datanya. Ya, jumlah dari datanya. Nah, distribusinya adalah ya normalnya seperti ini. Ya, kurva normalnya adalah seperti ini. Kurva normal. Ya. Contoh ya. According to an estimate, ya, 50% dari penduduk Amerika dia mempunyai at least one credit card. Dia mempunyai setidaknya satu kredit card atau kartu kredit. Jika random sampel dari 30%, 30 orang dipilih, berapa probabilitas bahwa 19 dari 30 orang ini dia mempunyai sedikitnya satu kredit card. Berarti satu atau lebih ya. Sedikitnya satu atau lebih. Kalau yang nol nggak dihitung berarti. Sedikitnya at least one credit card. Credit card.
Berarti N-nya itu adalah 30, ya. X-nya itu adalah 19 yang dijadi sampling. Ya, yang di sampling. Ya. P-nya itu 50% atau 0,5. Coba kita lihat lagi ya. Ini ya. 50% dari penduduk Amerika itu punya sedikitnya 1 kredit card. 50%. Jadi 50% lagi apa? Nggak punya sama sekali ya. Berarti tidak punya sama sekali. 50%. N min X adalah 30 diambil 19 tadi ya. 30 19. Q-nya itu adalah yang nggak punya tadi. Nggak punya kredit card sama sekali. 1 minus P. P. Maka formulanya adalah ini C30 ya, CN X C30 19 kombinasi dari 30 19 dikali dengan 0,5 pangkat X ya, pangkat X kali 0,5 pangkat N min X ya, N min X. Ini persamaannya ya, 0,0509. Jadi kemungkinan dari 19 orang itu, karena ini kan yang di sampling bukan hanya yang punya kredit card saja, tapi semuanya kan, semua penduduk kan, random. Ya, dia bisa jadi nggak punya sama sekali, bisa jadi punya, gitu. Punya atau tidak punya. Seperti itu. Jadi probabilitasnya adalah 0,0509 atau 5% saja, ya, 5%. 5%. Ya. Nah, untuk menghitung ya, menghitung mu dan delta pada distribusi binomial, maka nilainya adalah mu sama dengan n dikali p. Ini sudah pada bab berapa? 4 atau 5 ya sebelumnya ya. Ya. Karena kita membahas binomial itu yang diskrit itu di bab 5 sebelumnya. Kemudian deltanya adalah akar NP dikali Q. NP dikali Q. Berarti rata-ratanya adalah 15. Ya. Kemudian deltanya adalah 2,738 dan seterusnya. Nah, step 2 itu kita convert discrete random variable ke continuous random variable dengan memakai correction for continuity. Correction for continuity. Nah, ini adalah continuity correction factor. Jadi ada faktor koreksinya. Jadi kalau dari discrete tadi ke continuous itu harus ada koreksinya. Ya. Faktor koreksinya namanya. Faktor koreksinya. Nah, itu misalnya di sini ya. Jadi the area contained by rectangle untuk X sama dengan 19 is approximately by the area under the curve between 18,5 dan 19,5. Jadi 19 ini yang tadi X-nya ya, itu ada di sini. Nah, sekarang kalau di continuous kita mencarinya apa? Mencarinya nilai X-nya di sini. Antara nilai ini. X-nya berapa? Untuk yang continuous. Berarti dia nilainya adalah 18,5 antara 18,5 dan 19,5. Karena dia di 19 ya. Di 19. Nah, baru setelah itu X-nya ya, kita ubah menjadi Z. Sama kayak tadi ya. X-nya kita ubah menjadi Z. Karena X itu adalah nilai realnya. Jumlah orang yang punya
kartu kredit tadi misalnya jumlahnya berapa, atau nilai nilai orang yang mendapatkan asuransi tadi ya, harganya berapa. Nah, kita harus berubah menjadi sumbu Z ya, dari sumbu X ke sumbu Z. Nah, itu kira-kira ya. Ini perubahannya dari X ke Z. Ini sama seperti sebelumnya, tinggal diubah saja. Ini contohnya yang lain. Ya, silakan dibaca. Oh, ini apa namanya aplikasi di ini ya. Di software perhitungan ya. Ada Minitab, ada Excel ya. Kemudian nggak ada yang lain ya. Berarti ini software zaman lama ini. Harusnya ada yang baru nih. TI 84 saya juga nggak ngerti itu. Tahun berapa ini? Minitab. Yang kita tahu cuma Excel. Ya. Excel. Ya, kalau saya pakainya apa namanya? Jadi lupa ya. Selain Excel. Origin ya. Kalau saya pakainya Origin. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya. Kalau tidak ada sampai sini dulu ya. Untuk hari ini ya. Selamat belajar. Ini mungkin minggu depan kalian online ya. Minggu depan di sini lagi karena UTBK-nya minggu depan. Sekarang katanya libur dulu, minggu depan lagi UTBK. Jadi ada jedanya antara dua ini ya. Dua UTBK. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.